Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil sepak bola Olimpiade 2020, Brazil ke semifinal usai kalahkan Mesir 1-0. Pada pertandingan perempat final yang dihelat di Saitama Stadium, Brazil bermain agresif dan dominan sedari menit awal. Kebuntuan pecah pada menit ke-37 saat Matheus Cunha berhasil menjebol gawang Mesir. Alisson fez o passe na entrada da área, Matheus Cunha agora. Sampai pertandingan berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Brazil bertahan dan mereka berhak melaju ke semifinal. Meksiko keempat besar usai gilas Korea Selatan 6-3. Pada pertandingan yang digelar di Yokohama International Stadium, Meksiko sudah unggul pada menit ke-12 lewat Henry Martin. That's good play, and Ramos at the back post, and the opening goal has been scored by... Tetapi Korea Selatan menyamakan skor 1-1 lewat Lee Dong-yong pada menit ke-20. Lee can take the shot on. Oh, what a strike that is! Luis Romo membawa Meksiko unggul lagi pada menit ke-29. Oh, it's a brilliant ball, and his Romo. Oh, what a goal that is! Meksiko lantas mendapat penalti di menit ke-39 yang dituntaskan sempurna oleh Francisco Cordova dan skor 3-1 bertahan hingga turun minum. Oh, and he makes no mistake. What a... Setelah istirahat, Lee Dong-yong membuat gol kedua Korea Selatan di menit ke-50 sekaligus menipiskan skor menjadi 2-3. Back it comes to strike. Tetapi Meksiko menjauh lagi di menit ke-54 lewat gol kedua Henry Martin. Lovely ball in from Cordoba. Lovely header home from Henry Martin. Serta di menit ke-63 lewat gol kedua Cordova. Chance here for Cordoba. He'll take the strike on. Oh my word. Eduardo Aguirre mencetak gol ke-6 Meksiko pada menit ke-84. Dancing into the area, pulls it back. Oh, and that's it. Korea Selatan memangkas skor lagi jadi 3-6 pada menit ke-91 lewat Hwang Ui-jo. Oh, and it's in the back of the net from Hwang. Meksiko akhirnya lolos ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020, menyusul Spanyol, Jepang, dan Brazil. Sikat Pantai Gading, Spanyol ke semifinal. Pada pertandingan perempat final yang dihelat di Miyagi Stadium, Eric Bailly mengejutkan Spanyol dengan golnya di menit ke-10. Namun Spanyol bisa menyamakan skor pada menit ke-30 lewat aksi Dani Olmo. Merino towards Olmo, who's there? Oh, he's found the net. It's an equalizer. Pantai Gading sepertinya akan lolos saat Max Gradel menjebol jala Unai Simon di menit ke-90. Cote d'Ivoire onto this in the area. The shot, it's in the net. Namun Rafa Mir menjadi pahlawan Spanyol setelah mencetak gol di penghujung laga. Good defensive work from Cote d'Ivoire, but then the ball is bouncing around into the net. He's only on the... Laga akhirnya dituntaskan lewat extra time 2 kali 15 menit. Pada menit ke-97, Spanyol mampu unggul setelah Oyarzabal mencetak gol lewat eksekusi penalti. Mikel Oyarzabal slots it home, and Spain are 3-2. Spanyol menambah 2 gol lagi lewat aksi Rafa Mir di menit ke-117. Can Spain finish it? A little bit too easily there. Dan hat-trick Mir di penghujung extra time babak kedua. Spain looking for another one. Rafa Mir Into the field and just... Timnas Spanyol pun melaju ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020 dengan kemenangan 5-2. Kalahkan Selandia Baru, Jepang ke semifinal. Timnas putra Jepang menghadapi Timnas Selandia Baru pada perempat final cabang olahraga sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 di Stadion Kashima. Pertandingan berjalan imbang tanpa gol hingga waktu normal. Jepang akhirnya menang melalui adu penalti.
Semifinal sepak bola Olimpiade 2020, Meksiko versus Brazil, Jepang versus Spanyol. Cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020 sudah mencapai semifinal. Meksiko bertemu Brazil, sementara tuan rumah Jepang ditantang Spanyol. Meksiko versus Brazil dihelat duluan di Kashima Stadium, sementara Jepang versus Spanyol di Saitama Stadium. Pemenang akan bertemu di final 7 Agustus, sementara yang kalah berebut medali perunggu 6 Agustus. Hasil uji coba pramusim, Bayern dihajar Napoli, Leipzig ditahan Ajax. Bayern Munich kembali menelan kekalahan di laga pramusim, bertemu Napoli di Rotten disikat 0-3. Kekalahan ini menjadi yang ketiga bagi Bayern semenjak diasuh Nagelsmann. Pelatih 34 tahun itu juga belum memberi kemenangan pada Bayern selama pramusim. Sementara itu RB Leipzig bermain imbang 1-1 dengan Ajax Amsterdam dalam laga pramusim yang digelar di Grodijk, Austria. Ajax unggul lebih dulu di menit keempat lewat Dusan Tadic. Is de kans en daar is de 1-0. Namun Leipzig berhasil menyamakan kedudukan lewat Christopher Nkunku di menit ke-54. En dan weggelopen. Stekelenburg uit zijn doel. Liga Jerman 2021-2022 sendiri akan dimulai pada 13 Agustus mendatang. Atasi Wolfsburg 2-1, Atletico raih kemenangan perdana di pramusim. Bertanding di Volkswagen Arena, Wolfsburg tampil menekan sejak awal. Hasilnya, gol bisa dicetak klub Bundesliga itu di menit ke-39 lewat aksi Wout Weghorst. Atletico baru bisa menyamakan skor di menit ke-69 lewat aksi Borja Garces. Gol kemenangan Atletico akhirnya datang pada menit ke-85 lewat aksi Ricard Sanchez. Skor 2-1 bertahan hingga laga bubar. Depay cetak gol lagi, Barcelona libas Stuttgart 3-0. Barcelona menghadapi Stuttgart di Mercedes-Benz Arena. Memphis Depay sudah membawa Los Culés unggul di menit ke-21. Barcelona menggandakan keunggulan di menit ke-36 lewat aksi Yusuf Demir. Barcelona mencetak gol ketiga pada menit ke-73 melalui pemain muda lainnya, Riqui Puig. Selanjutnya mereka akan melawan RB Salzburg dan Juventus. Manchester City hajar Barnsley 4-0. City melakoni laga uji coba keduanya dengan menghadapi Barnsley di Etihad Stadium, Manchester. Juara bertahan Liga Inggris itu tampil dominan. Mereka melesakkan 4 gol yang masing-masing dicetak oleh Samuel Edozie di menit ke-23. Reaches the byline. Tries to pick out on the far side. Edozie who will. Ben Knight di menit ke-30. The run and that's where the ball's gone. Great combination. Ball in is good as well and City have us. Riyad Mahrez di menit ke-34. X gives it to Mendy and on the far is Mahrez. Dan Nathan Ake di menit ke-68. Nice ball towards Rodgers and a little back heel and on the. Di sisa waktu pertandingan tak ada gol lagi yang tercipta. City menang 4-0 atas Barnsley. Masih terlalu kuat, Juventus tanpa kesulitan libas klub Serie B. Juventus kembali memetik kemenangan dalam lanjutan laga pramusim bertajuk Trofi Luigi Berlusconi. Bianconeri menumbangkan wakil Serie B AC Monza dengan skor tipis 2-1. Juventus mampu unggul cepat di menit ke-13 lewat gol Filippo Ranocchia. Juventus menggandakan skor di menit ke-53 melalui gol Dejan Kulusevski.
Per un attimo recupera ancora la Juventus. AC Monza memperkecil ketertinggalan di menit ke-87 melalui gol Marco D'Alessandro. Pedro Pereira contro cross lungo per Colpani. Kemenangan ini sekaligus membuat si nyonya tua berhak membawa pulang trofi Luigi Berlusconi. Giroud bikin gol debut, AC Milan ditahan imbang klub Prancis. AC Milan untuk pertama kalinya gagal mendulang kemenangan saat menjalani laga uji coba pramusim menghadapi klub Prancis OGC Nice di Allianz Riviera Minggu 1 Agustus. Rossoneri hanya meraih hasil imbang 1-1. Nice mendapat hadiah penalti usai Radek Runik melanggar dan Donye di kotak terlarang. Amine Gauri yang bertindak sebagai eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik. Milan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat gol perdana Olivier Giroud. Tak banyak peluang tercipta di sisa pertandingan sehingga membuat tak ada lagi gol tercipta sampai laga bubar. Duel ini berakhir dengan skor 1-1. Hasil pramusim AS Roma versus Sevilla, magis Mourinho mulai memudar. AS Roma kembali gagal mendapat hasil maksimal di laga pramusim. Berhadapan dengan Sevilla, Il Lupi bermain imbang dengan skor 0-0. Salah satu peluang terbaik di laga ini lahir dari tendangan bebas Carles Perez. Nyaris berbuah gol Ande Marko Dimitrovic tidak mengagalkan peluang itu. Di pertandingan babak kedua, Sevilla harus bermain dengan 10 pemain setelah Nemanja Gudels menerima kartu kuning keduanya. Situasi ini terus berjalan hingga akhir pertandingan, namun Roma gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka sehingga skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Jalani pramusim bersama AC Milan, Ismail Bennacer positif terpapar COVID-19. Gelandang AC Milan Ismail Bennacer positif terpapar COVID-19 ketika menjalani pramusim bersama Rossoneri. Kabar itu diumumkan AC Milan lewat situs resmi dan sosial media mereka pada Sabtu 31 Juli. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Bennacer akan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Bennacer dilaporkan tidak melakukan kontak dengan anggota tim lainnya sejak pertandingan persahabatan Sabtu lalu melawan Modena. Namun seluruh tim juga telah dites negatif setelah semua swab minggu ini, termasuk tes molekuler sebelum melakukan perjalanan ke Nice. Roman Yaremchuk merapat ke Benfica dalam bandrol 17 juta euro. Striker timnas Ukraina Roman Yaremchuk resmi pindah dari Genk ke Benfica dalam paket kontrak senilai 17 juta euro atau sekira 291 miliar rupiah. Pemain berusia 25 tahun itu menaikkan kontrak 5 tahun sampai 2026 dengan klausul jual seharga 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Yaremchuk bermain dalam Euro 2020 musim panas ini dengan mencetak 2 gol dari 5 pertandingan ketika Ukraina mencapai perempat final untuk kalah 0-4 melawan Inggris. Ingin pecahkan rekor langka, gelandang buangan Real Madrid ogah balikan dengan mantan. Gelandang buangan Real Madrid James Rodriguez mengaku tak ingin balikan dengan mantan karena ingin memecahkan rekor langka. Rekor langka yang dimaksud adalah bermain di 5 liga teratas Eropa. Sampai saat ini James belum pernah bermain di Liga Italia sepanjang karirnya. James baru bermain untuk AS Monaco, Real Madrid, Bayern Munchen, dan Everton. Pergi ke Italia akan menjadi pilihan yang baik, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan terjadi di masa depan, ujar James. Frustasi wonderkidnya tak kunjung laku, Chelsea ambil langkah ekstrim.
Kesulitan yang dihadapi Chelsea dalam menjual Tammy Abraham membuat klub asal London Barat ini mengambil langkah ekstrim. Langkah ekstrim tersebut tak lain adalah memberi diskon pada sang pemain. Dilaporkan dari berbagai sumber, The Blues menurunkan harga Abraham menjadi 30 juta pound sterling saja yang semula dihargai 40 juta pound sterling. Chelsea merasa angka tersebut terkesan murah untuk penyerang sekelas Abraham yang cukup tajam dan berstatus homegrown player. Meski berpikir harga tersebut murah, Chelsea ingin meminimalisir menurunnya harga jual Tammy Abraham andai tak laku di musim panas 2021 ini. Sudah pulih, Dean Henderson siap tampil di pramusim Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Kiper mereka, Dean Henderson, kini sudah pulih dari cedera dan siap untuk bermain lagi. Kiper 23 tahun itu mengatakan bahwa kondisinya kini sudah semakin fit usai pulih dari cedera pinggang yang ia dapatkan. Henderson menyebut bahwa ia sudah hampir bisa merumput lagi dalam waktu dekat ini. Henderson juga menyebut bahwa ia sudah tidak sabar untuk tampil di bawah mister gawang Manchester United. Jadi ia berjanji untuk bekerja keras agar bisa fit untuk musim baru. Berubah pikiran, Barcelona pertahankan Antoine Griezmann. Rumor baru beredar mengenai masa depan Antoine Griezmann. Sang striker dilaporkan tidak jadi dilepas oleh Barcelona di musim panas ini. AS mengklaim bahwa Barcelona, khususnya Ronald Koeman, ingin Griezmann bertahan di musim panas ini. Penyerang asal Prancis itu dinilai pemain yang serbaguna karena ia bisa ditempatkan di beberapa posisi. Menurut laporan yang beredar, alasan lain Barcelona mempertahankan Griezmann karena sang striker tidak laku dijual. Griezmann sebenarnya sudah ditawarkan ke beberapa klub top Eropa, namun tidak ada yang sanggup membayar mahar transfernya yang mencapai 80 juta euro. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!